Oke, jadi dia si Joe ini tidak enak dengan bosnya, dan karena bosnya sudah berkorban kan untuk membuat keputusan besar, hak concession, sebuah pengorbanan besar, sebuah kompromi yang besar, membiarkan dia kerja 3 hari gitu. Jadi dia menerima apa adanya meskipun mengeluh. Yang ketiga, Markus bekerja di perusahaan IT, perusahaan komputer ya, teknologi informasi yang besar, global tuh, perusahaan yang mendunia. Tapi karena their headquarters in the States ini artinya adalah Amerika Serikat gitu. Jadi kan ini materi dari British Council dari Inggris. Si Markus dari Inggris bekerja di perusahaan IT company yang ada di Amerika, kantor pusatnya di Amerika. Maka oleh karena itu I do all my work online. Saya ngerjakannya itu online, kerja saya. Keuntungannya adalah saya nggak habis waktu saya untuk commuting, pulang pergi pekerja, pulang pergi rumah kantor gitu kan, or making either chit chat with colleagues, atau membuat ngobrol yang nggak berguna di kantor dengan teman-teman kerja. I work on a project basis gitu. Jadi dia bekerja berdasarkan project. Misalnya hari ini kamu bikin program untuk eh, keperluan sekolah gitu kan. Jadi dia dari situ pekerjaannya. This flexibility is very valuable to me because it means that I can easily take some time off when my children need to me go to their school performance. Oke, jadi keuntungannya dia bisa mengantar anaknya untuk tampil di acara-acara sekolah. Itu waktunya fleksibel. Or if I need to schedule an appointment with the dentist, atau saya bisa mengatur waktu untuk ketemu dengan tukang dokter gigi, dokter gigi. The downside is that without clear office hours, tapi kekurangannya downside ya. Oke, downside itu artinya kekurangan. Tanpa adanya jam kerja yang jelas kan, karena kerja online, maka dia bisa kerja sampai malam. Evening itu artinya malam, meskipun night itu malam, tapi kalau di luar negeri senja atau malam itu sebelum tidur namanya evening. Sampai skipping dinner, bahkan sampai nggak ikut makan malam dengan malam untuk mengerjakan tugas itu gitu. It is kan also quite lonely. Dia merasa sendiri, merasa kesunyian, merasa sunyi atau sebatang kara bekerja sendiri, dan dia sometimes miss sharing ideas with colleagues. Saya kadang rindu untuk berbagi ide dengan teman kerja. Oke, number 4, Lily adalah freelance gitu. Freelance, karyawan lepas sebenarnya, karyawan lepas. Work for myself, jadi dia bekerja untuk diri dia sendiri, dia nggak punya bos gitu. Dia ada perusahaan orang butuh, dia mengerjakan itu. Ini enak, saya bisa ngontrol apa yang bisa saya lakukan dan bisa menghabiskan waktu dengan aman. Pertama-tama dia kerja dari rumah gitu, karena kan dia nggak punya kantor. Mungkin kayak misalnya dia itu ahli membuat program kayak Markus yang di atas, tapi dia nggak ikut ke perusahaan, dia bekerja sendiri gitu. Pertama dia dapat proyek dari orang, ngerjakan di rumah, tapi ternyata susah karena kalau di rumah itu susah untuk konsentrasi. Oke, oke kan? Pertama kenapa? Macam-macam, housework, pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan. Another cup of tea, ada makanan kan, bisa santai gitu kan. My family members wanting my attention for various things. Keluarga saya ingin perhatian terhadap dalam beberapa hal. Jadi entah abahnya, entah suaminya, entah adiknya, entah kakaknya, dan lain-lain. Itu butuh perhatian. Kadang nyuruh apa ke pasar dan lain-lain, kan itu butuh kadang mengganggu konsentrasi. Maka oleh karena itu dia mulai bekerja di kafe terdekat. Tapi sayangnya wifi connection wasn't ideal. Dan akhirnya bahkan dia menemukan dirinya dia kebanyakan minum kopi akhirnya, karena kan harus pesan kopi kan. Akhirnya in the end I decided to rent a desk in co-working space. Oke, nanti cari di Google co-working space. Co-working space itu ada di kota-kota besar. Mereka ada yang menyediakan kantor, gedung mungkin, atau gedung tertentu, atau beberapa lantai dalam sebuah gedung untuk kerja bersama. Jadi semua orang yang nggak punya kantor kayak Lily ini bisa nyewa
ini per sebulan berapa hari untuk bekerja gitu. Gitu nyewa. Biasanya kerja bareng orang-orang yang sama-sama nggak punya kantor kerja di situ karena ada internetnya, mungkin ada toilet, ada makanan dan lain-lain, ada tempat dapurnya, ada tempat istirahat dan lain-lain. Namanya co-working space. Mungkin di Banjarmasin belum terlalu, atau Kalsel belum terlalu banyak, tapi kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung itu banyak. Silahkan cari di Google co-working space. Ada 5 orang, 5 other freelancers like myself. Ada 5 orang lain yang kerja sama saya di tempat itu. Saya suka getting dressed to go work in the morning. Meskipun saya kerja di luar, nggak punya kantor, nggak punya perusahaan, tapi saya suka berpakaian, getting dressed tuh berpakaian make up itu kan, atau berpakaian yang formal seperti hanya masuk kantor in the morning pada waktu pagi hari, dan be able to focus in an office environment. Dengan dia di co-working space ini dia bisa fokus seperti seakan-akan di kantor meskipun nggak ada bosnya gitu. Sama, mereka juga seperti itu. Similar kind of web-based work to me, and so it's nice to have workmates to bounce ideas off as well. Freelancer yang lain pun yang kayak Lily juga sama, mereka saling bertukar ide dan saling bertukar, baik itu di coworking space atau melalui web-based bekerja berdasar dengan internet tadi gitu. Mereka bisa tukar ide baik itu melalui internet ataupun melalui bertemu di coworking space. Oke, itu ada 4 orang. Nanti pertanyaannya terkait dengan 4 orang tadi. Pertama, nomor 1, Ronan would prefer it if he. Ronan memilih untuk, Ronan ini kan orang yang pekerja biasa gitu kan. Dia could work from home and be judged based on task performance. Jadi dia ingin kerja di rumah dan dinilai berdasarkan hasil pekerjaannya, bukan dari kehadiran di kantor gitu. Joe, nomor 2, Joe ini yang tadi 3 hari seminggu, tapi dia pekerjaannya berat gitu kan, harus ngurus, bahkan lebih berat dari dia kerja 5 hari seminggu. Apa yang diinginkan? Dia ingin bekerjaannya makin kecil, reduce her working hours. Dia menginginkan waktu jam kerjanya sedikit dikurangi karena dia wants to spend time with her children, ingin menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Oke, nomor 3, Joe. Masih lagi Joe nggak bahagia, sedih atau tidak senang karena dalam bentuk pekerjaannya 3 hari kerja seminggu. Karena Oke, masuk ke sini. Oke, kembali ke nomor 4. Oke, Joe tidak senang dengan 3 hari kerja seminggu karena apa? Karena di pekerjaannya, her workload, beban kerjanya tetap sama meskipun dia kerja, jam kerjanya dikurangi dari 5 hari jadi dari 3 hari. Tetap saja pekerjaannya sebanyak itu gitu. Jadi dia tidak senang, tidak terlalu suka. In Marcus' opinion, which of this dari pernyataan Marcus, dari pendapatnya Marcus, yang mana yang merupakan kekurangan dari bekerja dari rumah? Menurut Marcus adalah you tend to work later. Kamu bisa bekerja di larut malam. Later tuh berarti dia bekerja later, lebih akhir gitu dalam satu hari. Berarti dia bekerja sampai malam, sampai dia kan nggak sampai makan malam gitu. Gara-gara mengerjakan tugas. Karena perusahaan dia ada di Amerika kantornya. Nomor 5 ini sekarang Lily, tentang Lily, seorang freelance. Kenapa Lily tidak suka bekerja dari rumah? Karena jawabannya adalah there were a lot of distractions. Banyak gangguan yang mengalihkan perhatian atau konsentrasi kerjanya. Number 6, what solution did Lily find most suitable for her
care work units. Apa solusi yang